Halo, perkenalkan nama saya Radian Rahman, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Industri. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tema Monitoring and Controlling pada mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Bagian pertama adalah Introduction. Apakah itu controlling dan apa itu monitoring? Yang pertama adalah controlling. Controlling adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan tujuan agar bisa tercapai dengan baik melalui komunikasi antar tim atau perorangan. Lalu monitoring adalah proses pengukuran yang dilakukan secara rutin atas objektif suatu program. Lalu mengapa controlling itu penting? Jadi ada 3 fungsi manajemen yang menjelaskan mengapa controlling itu penting. Yang pertama adalah pada perencanaan, mana pemimpin akan memberitahukan pada bawahannya apa tujuan dan rencana mereka tepat sasaran. Lalu empowering, menyediakan manajer dengan informasi dan umpan balik tentang kinerja karyawan. Dan yang terakhir, protecting workplace, meningkatkan fisik dan meminimalkan terjadinya gesekan dalam tempat kerja. Lalu bagian kedua adalah control proses. Jadi apa saja yang diperlukan dalam proses sebuah kontrol dalam suatu manufaktur atau tempat bekerja seperti industri-industri yang besar dan massal. Jadi ada 4 tahap dalam kontrol proses. Yang pertama adalah establish performance objective and standard. Yang kedua, measure actual performance. Yang ketiga, compare actual performance with objective and standard. Dan yang terakhir, take necessary action. Jadi case study yang kali ini saya ambil adalah dalam Departemen Engineering tempat saya bekerja di PT Gajah Tunggal Tbk, divisi tire building machine. Kira-kira seperti ini bentuk mesin building yang ada di perusahaan ban Gajah Tunggal. Next. Step pertama, ini menetapkan tujuan. Dalam Departemen Engineering dan TBR tempat saya bekerja ini menggunakan metode TPM atau Total Productive Maintenance, di mana dalam metode ini terdapat 8 pilar dan 1 fondasi atau sebagai landasan terbentuknya TPM. Ini yang sebagai fondasinya adalah 5S yang kita tahu adalah sistem yang dianut dari Jepang, Seiri, Seiso, Seikon, Seiketsu, dan Shitsuke. Lalu apa tujuan menggunakan metode TPM ini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas mesin melalui perawatan atau maintenance dan menghilangkan waste atau pemborosan. Jadi dari 8 pilar ini yang akan dilakukan oleh seluruh departemen ini mempunyai tujuan yang sama, entah itu untuk engineer atau untuk produksi. Lalu berikutnya standar kerja, menetapkan standar dokumen yang berisi physical ability machine, focus improvement, equipment wellness, machine breakdown, preventive, flow process machine, OEE report, dan tentunya struktur organisasi TPM tersebut. Lalu step kedua, mengukur performa aktual. Jadi contoh yang diambil di sini adalah mengukur performa mesin building tersebut berdasarkan data breakdown setiap bulan. Jadi di sini kita akan mengetahui seberapa frekuensi tingginya mesin itu rusak dalam 1 bulan. Yang menjadi acuan kita untuk melakukan perbaikan selanjutnya.
Step ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan dan standarnya. Di sini setelah kita breakdown data-data yang ada di mesin, kita melakukan tahap untuk membandingkan data yang kita punya dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi tahap ini adalah biasanya menggunakan diagram Pareto untuk mengetahui seberapa tinggi kerusakan yang terjadi dengan target yang telah kita tetapkan. Dengan skema tentunya standar 80-20. Atau dengan kita melakukan 20% dari kerusakan keseluruhan, maka kita juga dapat menyelesaikan 80% masalah yang ada di mesin tersebut. Yang tujuannya adalah untuk meminimalisir frekuensi kerusakan pada mesin, yang pada akhirnya target produksi bisa tercapai. Lalu step keempat adalah ambil tindakan yang diperlukan. Setelah kita mengurutkan suatu data dalam diagram Pareto, kita akan temukan mana mesin yang mempunyai kerusakan paling tinggi. Dan biasanya prioritas kita adalah di dua frekuensi yang awal. Jadi dalam peringkat 1 dan peringkat 2 itulah yang akan diselesaikan. Mana setelah data kontrol kerusakan kita dapatkan, maka kita dapat menentukan prioritas perbaikan. Kita dapat menurunkan breakdown sehingga tujuan dan target produksi tercapai, seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Berikut ini bagian standar dalam menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan, atau bagaimana cara membuat dokumen kontrol yang tepat. Lalu berikutnya adalah types of control. Jadi ada 3 tipe di sini. Yang pertama adalah feed forward control, yang kedua concurrent control, dan yang ketiga feedback control. Yang pertama ini adalah antisipasi problem. Yang kedua concurrent control itu merupakan langsung menyelesaikan problem saat itu juga. Lalu feedback control menyelesaikan masalah setelah adanya perbaikan. Jadi di sini feed forward control ini termasuk dalam suatu inputan lalu diselesaikan pada proses, dan outputnya adalah mendapatkan feedback. Yang pertama, feed forward control. Definisinya adalah pengendalian yang berlangsung sebelum suatu kegiatan kerja dilakukan. Penerapan yang ada di perusahaan adalah contohnya di dalam preventive maintenance atau perawatan berkala untuk antisipasi kerusakan. Di mana pada bagian ini kita akan mendefinisikan bagian-bagian mesin mana saja yang perlu dicek, lalu yang akan diolah selanjutnya atau diambil tindakan di jangka waktu selanjutnya. Jadi untuk antisipasi kerusakan sebelum kerusakan tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, concurrent control. Definisinya adalah pengendalian yang berlangsung selama aktivitas kerja sedang berlangsung. Penerapannya dalam perusahaan adalah seperti corrective maintenance, di mana pada saat ada problem, di saat itu juga diselesaikan dan tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimana continuous improvement selanjutnya agar kerusakan tersebut tidak berulang. Proaktif di sini adalah untuk mempercepat waktu kerja agar kerusakan tersebut segera diatasi. Ini contoh gambar pada saat perbaikan di mesin. Dan yang terakhir, feedback control. Definisinya adalah pengendalian yang berlangsung setelah suatu kegiatan dilakukan. Dalam hal ini, leader bertugas membuat dokumen kontrol untuk selanjutnya menjadi acuan terhadap
adanya continuous improvement. Jadi metode yang dipakai di sini adalah seperti metode pada umumnya, ini plan, do, check, action. Karena setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan dan apabila kerusakan tersebut akan berulang, kita harus mencari cara untuk mendapatkan improvement agar kerusakan tersebut tidak terjadi. Maka dibutuhkan adanya feedback control. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat untuk selanjutnya pada mata kuliah manajemen perusahaan industri. Thank you.